Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Rifani dengan NIM 18150150084. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan metode decision tree untuk memprediksi tingkat kelulusan siswa. Sebelumnya ada latar belakang. Setiap tahunnya sekolah setidaknya harus meluluskan paling sedikit 300 siswanya. Hal ini membuat pihak sekolah tiap tahunnya mengkhawatirkan tingkat kelulusan siswanya. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian data mining untuk memprediksi tingkat kelulusan siswa dengan menggunakan metode decision tree yang akan diolah nantinya dengan menggunakan tools dari software WK. Bagaimana menerapkan metode decision tree untuk memprediksi tingkat kelulusan siswa? Sebelum melakukan pengolahan data menggunakan metode decision tree, kita membutuhkan sebuah data yang nantinya akan diolah. Dan di sini saya telah membuat sebuah dataset yang akan menjadi faktor dalam penentu apakah siswa akan lulus atau tidak. Dataset yang akan digunakan telah melalui serangkaian proses. Ada proses data selection di mana pada bagian ini kita memilih himpunan data yang akan digunakan sebagai penentu kelulusan siswa. Dan pre-processing data sebagai proses untuk membersihkan data dari data yang rusak dan duplikat atau data yang tidak konsisten. Lalu di sini ada atribut-atribut yang akan digunakan dalam dataset nantinya, di mana ada atribut nilai harian yang berisi nilai siswa masuk ke kategori bawah, menengah, atau atas. Lalu nilai semester yang isinya nilai siswa cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu ada ujian sekolah yang isinya nilai siswa apakah telah tercapai atau belum tercapai. Lalu setelah itu ada ujian nasional yang berisi nilai siswa di bawah standar atau memenuhi standar. Dan terakhir ada variabel kelas yaitu hasil yang dimana akan menentukan apakah siswa lulus atau tidak lulus. Dan di sini adalah contoh dari tabel dari dataset yang digunakan. Dataset ini kemudian disimpan dengan format CSV agar nantinya bisa digunakan pada software pengolah data yaitu WK. Setelah itu, file data tadi kita masukkan ke dalam WK untuk diolah dengan metode decision tree. Di sini saya sudah membuka file CSV tadi menggunakan WK. Lalu kita klik classify dan pilih classifiernya sebagai trees dan J48 yang itu adalah decision tree. Lalu kita klik start. Dan di sini akhirnya kita telah mendapatkan hasil dari pengolahan data decision tree dari dataset yang kita punya tadi. Lalu untuk melihat visual dari pohon datanya, kita klik kanan di sini dan visualize tree. Dan akan muncul pohon data yang hasil dari pengolahan data dari dataset kita tadi. Di sini, jika ujian nasionalnya memenuhi standar, maka siswa tersebut lulus. Lalu ada ujian nasional yang jika di bawah standar dan nilai hariannya menengah, maka siswa itu tidak lulus. Jika ujian nasionalnya di bawah standar, nilai hariannya rendah, maka siswa itu tidak lulus. Dan jika ujian nasional di bawah standar dan nilai hariannya tinggi, maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Dan ujian nasional dan nilai harian ini adalah variabel atribut yang dipilih oleh decision tree sebagai faktor yang sangat menentukan siswa apakah siswa tersebut lulus atau tidak. Demikian presentasi dari saya mengenai prediksi kelulusan siswa menggunakan decision tree. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.